Apa itu stunting? Stunting merupakan kegagalan pertumbuhan pada anak balita karena kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada periode pertama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari janin hingga usia 23 bulan, menurut Lembaga Pelaksana Program Pencegahan Stunting 2018. Menurut Kemenkes RI 2018, stunting adalah kondisi di mana balita memiliki panjang badan atau tinggi badan yang kurang dibandingkan umurnya. Kondisi ini diukur dengan tinggi badan yang lebih dari -2 standar deviasi dari median standar pertumbuhan anak menurut WHO. Penilaian status gizi pada anak diukur menggunakan standar antropometri anak. Umur yang digunakan dalam standar ini adalah umur dalam bulan penuh. Penilaian status anak stunting dilakukan dengan indeks panjang badan atau tinggi badan. Indeks panjang badan digunakan pada usia 0-24 bulan yang diukur dengan posisi terlentang. Untuk indeks tinggi badan digunakan untuk usia di atas 24 bulan dengan posisi berdiri. Untuk data berat badan digunakan untuk penilaian pada anak underweight dan data indeks massa tubuh untuk penilaian anak obesitas atau kelebihan gizi. Nah, di sini ada contoh perhitungan tinggi badan dibandingkan umur. Kasusnya anak umur 39 bulan dengan tinggi badan 102 cm dan berat badan 16 kg. Rumus Z-score adalah tinggi badan itu dikurangi median baku rujukan dibagi simpangan baku rujukan. Median baku rujukan bisa dilihat dari tabel di Kemenkes 2020. Untuk anak usia 39 bulan adalah 98. Kemudian dihitung dulu dari tinggi badan yaitu 102 dikurangi median adalah 98, hasilnya positif 4. Jadi untuk simpangan baku diambil dari kolom positif 1 standar deviasi. Jika hasil pengurangan tinggi badan dikurangi median adalah negatif, maka simpangan baku diambil dari -1 standar deviasi. Untuk contoh ini, Z-score sama dengan 102 dikurangi 98 dibagi 101,8 dikurangi 98. Hasilnya yaitu 1,0526, yang berarti anak ini masih dalam tahap 0. Untuk perhitungan status gizi menggunakan berat badan dan indeks massa tubuh, rumusnya sama dengan tinggi badan ini. Gizi pada balita yang pendek dan sangat pendek tahun 2007 hingga 2018. Pada balita sangat pendek sudah terjadi penurunan angka. Pada balita pendek malah terjadi kenaikan. Pada tahun 2007, balita sangat pendek ada 18,8%. Untuk balita pendek ada 18%. Pada tahun 2018, balita sangat pendek ada 18%, sedangkan balita pendek ada 19,2%. Dan pada tahun 2018, balita sangat pendek adalah 11,5% dan balita pendek ada 19,3% menurut Riskesdas tahun 2018. Proporsi stunting pada balita menurut provinsi. Di sini Jawa angka kejadian stuntingnya adalah 20% sampai 29,99%, ditandai dengan warna kuning muda. Untuk warna kuning tua menandakan angka kejadian stunting kurang dari 20%. Untuk warna merah menandakan 30% sampai 39,99%. Sedangkan untuk warna biru menandakan angka kejadian stunting lebih dari sama dengan 40%. Menurut Susenas tahun 2019. Menurut data PSG tahun 2017, prevalensi stunting di Jawa Tengah adalah 28,5% yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota. Dengan rentang prevalensi terendah di Kota Semarang yaitu 21% dan tertinggi di Kabupaten Grobogan yaitu 37,6%. Ini masih kurang dari batasan untuk stunting menurut WHO yaitu kurang dari 20%. Ciri-ciri dari stunting yang mungkin terlihat adalah pertumbuhannya melambat. Pada usia 8 hingga 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Kemudian pertumbuhan giginya terlambat dan tanda pubertasnya juga terlambat. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019. Masih bingung nggak kenapa sih stunting itu perlu dicegah?
stunting ini dapat menyebabkan dampak jangka pendek seperti terganggunya perkembangan otak, kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, serta gangguan metabolisme tubuh. Untuk dampak jangka panjangnya dapat menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar. Kemudian menurunnya kekebalan tubuh, jadi mudah sakit. Kemudian beresiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, stroke, dan lain-lain. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2009. Berikut gambaran kerangka konsep malnutrisi. Untuk akar masalahnya bisa dari sosial, budaya, ekonomi, dan politik, juga akses pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia yang tidak memadai, yang kemudian menyebabkan penyebab tidak langsung dari stunting, seperti kerawanan pangan rumah tangga yang menyebabkan asupan makan berkurang. Pola asuh tidak memadai juga menyebabkan asupan makan kurang dan penyakit infeksi. Pelayanan kesehatan, lingkungan, dan RT juga menyebabkan adanya penyakit infeksi. Pada asupan makan berkurang dan penyakit infeksi dapat menyebabkan masalah gizi pada ibu dan anak, yang kemudian berdampak pendek pada kematian, kesakitan, dan kecacatan, dan berdampak jangka panjang pada perkembangan kognitif, kesehatan, dan produktivitas ekonomi. Penyebab langsung dari stunting adalah seperti pola pengasuhan yang kurang baik, kurangnya akses ke makanan bergizi, terbatasnya layanan kesehatan, serta sanitasi dan kurangnya akses ke air bersih, menurut TNP 2K tahun 2017. Pola pengasuhan yang kurang baik maksudnya seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, yang kemudian beresiko terjadinya kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik ini beresiko pada kejadian berat badan bayi lahir rendah. Kemudian 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima makanan pengganti ASI. Kemudian masih kurangnya akses ke makanan bergizi. Maksudnya 1 dari 3 ibu hamil masih mengalami anemia. Pada ekonomi keluarga yang rendah, makanan bergizi juga masih mahal. Pedoman makanan pengganti ASI menurut WHO adalah setiap bayi 6 hingga 23 bulan mengonsumsi sekurang-kurangnya 4 kelompok jenis makanan dari 7 kelompok bahan makanan dengan frekuensi minimal 3 kali sehari. Menurut isi piringku, anak usia 6 hingga 23 bulan adalah makanan pokok 35%, protein hewani 30%, sayur dan buah-buahan 25%, dan sisanya kacang-kacangan. Isi piringku ini juga diatur untuk dewasa serta untuk porsi balita. Bisa juga mengacu pada SKMI tahun 2014 untuk usia 0 hingga 6 bulan, 7 hingga 11 bulan, hingga 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga ada masih terbatasnya layanan kesehatan. Maksudnya 2 dari 3 ibu hamil belum mengonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Kemudian menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu, tidak mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. 1 dari 3 anak usia 3 hingga 6 tahun tidak terdaftar di PAUD. Kemudian yang keempat ada kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi, yaitu 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruangan terbuka. Penyebab tidak langsung dari stunting meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, adanya urbanisasi, sistem pangan, jaminan sosial, sistem kesehatan, serta pembangunan pertanian. Untuk pencegahan stunting, sebaiknya dilakukan perbaikan pada pola makan, perbaikan pada pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan air bersih. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebab tidak langsung dari stunting yaitu ketahanan pangan, maksudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan akses pangan bergizi. Kemudian lingkungan sosial yaitu norma makanan bayi dan anak, higien, pendidikan, tempat kerja.
Kemudian lingkungan kesehatan seperti akses, pelayanan preventif dan kuratifnya. Kemudian lingkungan pemukiman seperti kondisi sanitasi, kondisi bangunan, serta airnya. 5 pilar pencegahan stunting menurut Kemenkes RI tahun 2018. Yang pertama yaitu perlunya komitmen dan visi kepemimpinan. Yang kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga, konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa. Yang keempat, gizi dan ketahanan pangan. Yang kelima, pemantauan serta evaluasi. Yang kemudian dilakukan intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik yaitu untuk mengatasi penyebab langsung dari stunting, sedangkan intervensi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Yang pertama, intervensi spesifik. Dibagi menjadi 2 kelompok sasaran, yaitu sasaran 1000 hari pertama kehidupan, yaitu untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 0 hingga 23 bulan. Kemudian untuk kelompok sasaran usia lain adalah remaja putri, wanita usia subur, serta anak usia 24 hingga 59 bulan. Untuk ibu hamil, intervensi prioritasnya adalah pemberian makanan tambahan dari kelompok miskin atau kurang energi kronik, serta suplementasi tablet penambah darah. Kemudian intervensi pendukungnya adalah suplementasi kalsium, pemeriksaan kehamilan, serta intervensi sesuai kondisi adalah perlindungan dari malaria serta pencegahan HIV. Untuk ibu menyusui dan anak usia 0 hingga 23 bulan, intervensi prioritasnya adalah promosi dan konseling menyusui, promosi dan konseling untuk makanan bayi dan anak. Kemudian tata laksana pada gizi buruk, pemberian makanan tambahan, pemulihan bagi anak kurus, pemantauan dan promosi pertumbuhan. Kemudian intervensi pendukungnya adalah suplementasi kapsul vitamin A, suplementasi taburia, imunisasi, suplementasi zinc untuk pengobatan diare, manajemen terpadu balita sakit. Untuk intervensi prioritas sesuai kondisi adalah pencegahan kecacingan. Kemudian intervensi spesifik untuk sasaran usia lain adalah pada remaja putri, wanita usia subur, serta anak usia 24 hingga 59 bulan. Untuk remaja putri dan wanita usia subur, intervensi prioritasnya adalah suplementasi tablet penambah darah. Untuk anak usia 24 hingga 59 bulan, intervensinya sama seperti anak usia 0 hingga 23 bulan. Bedanya hanya pada imunisasi. Pada anak usia 24 hingga 59 bulan tidak ada imunisasi. Yang kedua ada intervensi sensitif, meliputi peningkatan penyediaan air bersih serta sanitasi. Kemudian peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Kemudian peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak. Kemudian peningkatan akses pangan bergizi. Menurut Bappenas dan Kementerian Keuangan RI tahun 2020, program atau intervensi peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi meliputi akses air minum yang aman serta akses sanitasi yang layak. Kemudian program untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan meliputi akses pelayanan keluarga berencana, akses JKN, serta akses PKH. Kemudian program peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan pada ibu dan anak adalah meliputi penyebarluasan informasi melalui berbagai media, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua, penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh kembang anak, penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang terakhir, intervensi untuk peningkatan akses pangan bergizi yaitu akses bantuan pangan non-tunai atau BEPNT untuk keluarga kurang mampu, akses fortifikasi bahan pangan utama seperti garam, tepung, terigu, dan minyak goreng, akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari, serta penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Berikut kerangka konsep intervensi penurunan stunting di Indonesia menurut Stranas Percepatan Pencegahan Anak Stunting tahun 2018 hingga 2024. Dengan 5 pilar percepatan pencegahan stunting tadi dilakukan intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif.
yang kemudian outputnya adalah peningkatan cakupan intervensi pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan, yaitu konsumsi gizi, pola asuh, pelayanan kesehatan, serta kesehatan lingkungan. Intervensinya pada perbaikan asupan gizi serta penurunan infeksi, yaitu menurunnya kejadian anemia, menurunnya berat badan lahir rendah, pemberian ASI eksklusif, menurunnya kejadian diare, kecacingan, serta gizi buruk, yang kemudian berdampak pada turunnya prevalensi dari stunting.